kasih dari Kabupaten Serang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Mohon izin Bu Heni, dipersilahkan waktunya sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas dan share screen-nya juga sudah nampak, Bu? Sudah jelas, Bu, sudah nampak. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Patah Sulaiman selaku Rektor dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, kemudian Profesor Katina sebagai Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Ibu Dr. Indar sebagai Kaprodi dari Sekolah dari Teknik Kimia ya, Pascasarjana Teknik Kimia, kemudian juga Ibu Lukmi Purwandari dari. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Teknik Kimia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, pemerintah daerah Kabupaten Serang, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Saya akan menyampaikan beberapa dari kegiatan atau implementasi pengelolaan air limbah domestik, kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Mungkin untuk mempersingkat waktu, tadi terkait biodata sudah disampaikan oleh Ibu Indah selaku moderator. Saat ini saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sebagai Kepala Seksi Bina Lingkungan Kegiatan Usaha. Nah, untuk dasar hukum terkait ini tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Ibu Lukmi, juga oleh Bapak Rektor Untirta. Nah, ini yang mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa Kabupaten Serang ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Banten yang memiliki banyak kegiatan usaha. Ada aneka industri, galian C, perhotelan dan wisata, pelayanan kesehatan, pergudangan, dan jasa lainnya seperti bengkel, juga peternakan. Tentu saja hal ini akan berdampak kepada semakin meningkatnya timbulan limbah cair yang dari kegiatan-kegiatan ini. Selain kegiatan usaha, di kami juga di Kabupaten Serang ada 12 kawasan industri yang tersebar dari Serang Timur sampai ke Serang Barat. Dan yang terbesar yang berada di Kabupaten Serang adalah kawasan industri modern Cikande, di mana di dalamnya ada 3 perusahaan pengelola kawasan, yaitu PT Puncak Adimulya, The New Asia Industrial, dan Modern Industrial Estate. Dan ini juga beberapa perusahaan dan kawasan industri yang ada di kami sampai saat ini belum memiliki instalasi pengolahan air limbah secara komunal atau secara terpadu di dalam kawasan, sehingga ini juga menjadi PR besar bagi kami bagaimana mendorong kawasan industri untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah. Yang sudah memiliki baru PT Nikomas Gemilang, sehingga beberapa perusahaan yang berada di dalam kawasan industri menjadi bertanggung jawab penuh terhadap air limbah dari yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Kemudian yang menjadi isu strategis pembangunan di Kabupaten Serang 2016 sampai 2021 ini adalah belum optimalnya upaya penanganan pencemaran lingkungan, kemudian belum optimalnya penerapan peraturan tentang pengelolaan lingkungan, dan belum semua kegiatan usaha melaksanakan pengelolaan air limbah dengan benar berdasarkan regulasi yang ada. Kemudian sungai yang selalu menjadi isu dan selalu menjadi konflik di masyarakat adalah tingginya pencemaran di Sungai Ciujung dan Cidurian, di mana sungai ini merupakan sungai terbesar yang berada di wilayah Kabupaten Serang. Dan yang sampai saat ini terutama Sungai Ciujung ini belum ditetapkan kelasnya oleh pemerintah, sehingga kami di pemerintah daerah masih kesulitan bagaimana menetapkan alokasi alokasi buangan air limbah dari masing-masing kegiatan usaha yang mengajukan rekomendasi izin pembuangan air limbah. Karena untuk terkait izin pembuangan air limbah ke air permukaan dan aplikasi ke tanah itu menjadi kewenangan kami di pemerintah daerah kabupaten. Ini juga yang kami berharap dengan adanya pihak kementerian, Ibu Lukmi yang hari ini hadir, kemudian juga dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten bisa mendorong untuk segera bisa menetapkan daya tampung beban pencemaran Sungai Ciujung
yang ditetapkan legalitasnya sehingga kami bisa menetapkan perizinan sesuai dengan baku mutu yang ada atau daya tampung yang sudah ditetapkan. Ini banyak chat ini. Kabupaten Serang adalah adanya penataan ruang dalam pemukiman yang memadai dan berkualitas serta berwawasan lingkungan, sehingga yang menjadi salah satu prioritas di sini adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang menjadi prioritas sasaran pembangunan pada 2016 sampai 2021 ini adalah meningkatnya cakupan penanganan pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Serang. Salah satu yang menjadi indeks kinerja utama kepala daerah dalam hal ini Bupati Serang itu adalah indeks kualitas lingkungan hidup, di mana target pada tahun 2019 itu nilainya 67, di mana yang menjadi dasar di dalam penetapan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Serang itu didasarkan kepada 4 sungai yang ada, yaitu Sungai Cibanten, Ciujung, Cidurian, dan Cidanau. Dari hasil perhitungan keempat dari sungai ini, kami dapatkan indeks indeks kualitas air di Kabupaten Serang itu 52,48. Sementara target di tahun 2019 ini untuk indeks kualitas air itu adalah 53,99. Sehingga ini masih di bawah dari target yang seharusnya. Namun memang secara keseluruhan jika di kolaborasi diperhitungkan dengan indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan, IKLH Kabupaten Serang sudah melebihi dari target yang ada. Cuma di sini target untuk indeks kualitas airnya masih rendah. Hal ini karena memang untuk IKA Ciujung dan IKA Cidurian inilah yang memang paling berperan di dalam rendahnya indeks kualitas air yang ada di Kabupaten Serang. Sehingga secara keseluruhan untuk nilai IKA sungai di wilayah Kabupaten Serang dengan nilai 52,48 ini berkontribusi terhadap nilai IKLH 2019. Jadi nilainya 67,17 dari nilai 67 yang ditargetkan, sehingga nilainya cukup baik. Namun tetap status mutu air sungai yang ada di wilayah Kabupaten Serang secara keseluruhan ini masuk ke dalam kategori atau status tercemar ringan. Dan target untuk 2020-2021 ini nilainya 71-75, mudah-mudahan di tahun depan atau di tahun ini 2020 dan 2021 target para pelaku kegiatan usaha untuk tetap meningkatkan kinerja pengelolaan air limbahnya sehingga nilai IKA bisa naik dan IKLH pun akan naik juga. Nah, di Kabupaten Serang ini berada di Provinsi Banten. Kalau kita melihat data di tahun 2019 yang dari Kementerian Lingkungan Hidup, Provinsi Banten ini ada pada peringkat 31 dari 34 provinsi yang ada. Sehingga predikatnya kurang baik. Sehingga mungkin bukan hanya Kabupaten Serang, tapi seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Banten, mari kita bersama-sama bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup supaya IKLH Provinsi Banten dapat meningkat secara signifikan sehingga dapat meningkatkan pula nilai IKLH secara nasional. Terkait definisi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lukmi dan Prof. Pata, ini juga sudah. Nah, kemudian untuk untuk menjaga kualitas air limbah supaya tetap baik dan juga untuk para pelaku kegiatan usaha berkomitmen terhadap pengelolaannya, kami dengan sesuai kewenangannya melayani permohonan rekomendasi izin pembuangan air limbah ke air permukaan, di mana sejak tahun 2017 itu sudah terintegrasi secara online dengan OSS. Kami juga sudah punya SOP bagaimana pengawasan pemenuhan komitmen untuk izin pembuangan air limbah ke air permukaan. Ini adalah tata cara yang bisa dilakukan oleh para pelaku kegiatan usaha di dalam pengajuan rekomendasi izinnya. Jadi secara lengkapnya bisa dicek di Permen LHP 102 tahun 2018 bahwa para pelaku kegiatan usaha bisa mengajukan izin pembuangan air limbah ke air permukaan, tetapi terlebih dulu dengan memenuhi
rekomendasi izin pembuangan air limbah dari instansi lingkungan hidup. Jadi bagi perusahaan yang sudah memiliki NIB, izin lingkungan, kemudian izin pembuangan air limbah ke air permukaan dengan komitmen, serta telah memiliki pernyataan pemenuhan komitmen dan dokumen teknis, dapat mengajukan ke kepala daerahnya, entah itu bupati atau wali kota, untuk diterbitkannya izin pembuangan air limbah. Kemudian setelah divalidasi dan memenuhi persyaratan, akan dilakukan verifikasi lapangan, dan jika memenuhi maka berita acara komitmen terpenuhi dan surat rekomendasi termenuhi komitmen akan kami terbitkan. Baru kemudian akan diefektifkan melalui lembaga OSS, dalam hal ini melalui DPM PTSP daerah masing-masing. Di dalam rekomendasi izin juga kami mencantumkan beberapa kewajiban dan larangan yang harus dijalankan oleh para pelaku kegiatan usaha, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lukmi, bahwa mereka harus melakukan pemantauan setiap bulan, kemudian bagaimana mereka juga harus memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran drainase, mereka juga harus punya SOP dan sebagainya. Kemudian mereka juga harus melakukan ketentuan teknis pemantauan setiap bulan, dan juga harus mencatat pH harian dan debit harian. Kemudian dicantumkan di dalam logbooknya, kemudian dilaporkan setiap 3 bulan sekali ke instansi lingkungan hidup. Dari tahun 2019, sejak adanya Permen LH yang P102/2018, kami telah menerima 32 permohonan untuk rekomendasi izin pembuangan air limbah ke air permukaan, dan dari 32 itu 30 kegiatan usaha sudah memenuhi komitmennya, sehingga yang sudah terpenuhi komitmennya sebesar 93,75%. Kemudian dari hasil pengawasan di Kabupaten Serang, dari 207 perusahaan yang diawasi, yang sebenarnya di kami itu lebih dari 1.500 kegiatan usaha, namun yang kami awasi di tahun 2019 dari 207 kegiatan usaha, perusahaan yang menghasilkan air limbah itu 201 kegiatan usaha. Tetapi sebenarnya kalau melihat sekarang dengan adanya regulasi Permen LH 68/2016, berarti seluruh perusahaan itu sebenarnya harus mohon maaf Bu, suaranya tentunya menghasilkan air limbah, ya. Suaranya tadi terputus-putus. Halo, udah jelas sekarang? Sudah jelas lagi Bu. Sekarang gimana? Ya. Sudah jelas lagi Bu. Jadi terima kasih Bu. Dari 200 yang diawasi, ini ada 201 perusahaan yang menghasilkan air limbah. Tapi seharusnya, karena sekarang ini dari air limbah domestik pun dari kegiatan domestik, kegiatan usaha juga harus dikelola. Tentu saja kalau 207 kegiatan usaha yang diawasi, maka perusahaan yang menghasilkan air limbah juga tentunya harus ada 201. Tetapi di sini masih 207, di sini tercantum 201. Nah, dari 207 yang kami awasi, ada 113 yang perusahaan yang memiliki izin pembuangan air limbah, sehingga ketaatan terhadap izin, kepemilikan izin itu 54,6%. Kemudian perusahaan yang memiliki IPA dari 113 yang memiliki izin ini ada 96, dan perusahaan yang telah melakukan swab pantau 81 sehingga 39,1%, sehingga perusahaan yang memenuhi baku mutu dari 81 perusahaan yang telah melakukan pemantauan ini hanya 74 perusahaan saja. Kemudian peserta proper yang ada di kami itu pada tahun 2018-2019. Halo? Ya, tadi agak keputus-putus juga, Bu. Ya. Sebentar. Boleh lanjut, Bu? Ya, ininya ketutup, ini banyak chat, jadi agak susah saya. Ada chat ininya. Nah, kemudian peserta proper yang ada di Kabupaten Serang, itu peserta propernya ada 37 perusahaan, dan memang sangat menyedihkan bagi kami. Sebenarnya dari 37 perusahaan itu masih ada 6 perusahaan yang masih punya predikat merah, dan ini juga banyak terkendala pada umumnya karena memang regulasi di regulasi Permen LH 68 ini
untuk penilaian proper itu baru penilaian di 2018-2019, sehingga ada beberapa perusahaan yang memang mereka belum mengelola air limbah domestiknya dan belum memiliki izin, sehingga ini berdampak kepada nilai proper mereka, sehingga masih ada 6 perusahaan yang propernya merah, sehingga kalau dari kita lihat persentasenya dari 37 perusahaan peserta proper, maka 16,22% masih merah. Nah, kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh kami di Kabupaten Serang dalam pembinaan pengelolaan air limbah domestik, kami dari sejak tahun 2017 awal itu sudah melakukan sosialisasi terkait Permen LH 68 2016 yang kebetulan waktu itu sebagai narasumbernya adalah Bapak Iim dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu pertama kali kami melakukan sosialisasi di awal tahun 2017. Dan kami pun dalam 1 tahun itu lebih dari 3 kali melakukan bimbingan teknis terkait bagaimana pengelolaan air limbah domestik maupun air limbah industri. Cuma sayangnya memang beberapa perusahaan masih agak sulit untuk memahami bahwa air limbah dari kegiatan domestiknya itu saat ini harus dikelola, sehingga mereka masih berasumsi bahwa cukup air limbah dari industri yang harus dikelola, sehingga ini menjadi PR besar bagi kami untuk terus mendorong perusahaan terus melakukan pengolahan air limbah domestiknya. Kemudian selain kami sosialisasi secara on-site, kami juga rutin melakukan bimbingan teknis dan advokasi di lapangan setelah ada laporan dari perusahaan, dari bagian pengawasan ataupun dari bagian penanganan kasus, bahwa beberapa perusahaan perlu kita kita bimbing secara secara intensif di lapangan melibatkan beberapa tenaga ahli. Jadi kami pun mengundang beberapa tenaga ahli, pakar dan baik dari akademisi maupun praktisi untuk bersama-sama kami ke lapangan dan memberikan bimbingan kepada perusahaan. Kemudian dengan adanya regulasi terkait kewajiban perusahaan yang memiliki IPAL untuk memiliki sertifikat kompetensi, mulai dari tahun 2019 kami sudah rutin juga melakukan pelatihan dan uji sertifikasi terhadap penanggung jawab pengendalian pencemaran air dan operator IPAL. Nah, ini kami bekerja sama dengan lembaga pelatihan, di mana lembaga pelatihannya juga bekerja sama dengan 1 menit lagi, Bu, maaf. Ya, dengan LSP. Ya. Jadi ini yang sudah rutin kami lakukan, dan saat ini sudah lebih dari 60 pelaku kegiatan usaha yang sudah tersertifikasi untuk PPA dan POPA. Dan kami pun 2019 kami pun mendirikan klinik pengelolaan lingkungan ekoindustri. Alhamdulillah saat itu juga Ibu Indar sebagai kaprodi dari sekolah teknik kimia pasca sarjana Untirta juga ikut serta dan terlibat masuk ke dalam struktur organisasi kami. Mudah-mudahan setelah COVID ini selesai, kami sudah bisa aktif di dalam memberikan pelayanan coaching klinik kepada beberapa perusahaan. Kemudian kami juga mengadakan pembinaan proper. Ini adalah klinik kami khusus memang untuk melayani perusahaan konsultasi. Kami jadwalkan sekitar dalam 1 minggu itu 2-3 kali, dan kami pun menghadirkan beberapa tenaga ahli untuk melayani mereka bisa berdiskusi secara gratis. Ini tempat pelatihan kami, jadi ini khusus kami juga punya tempat pelatihan dan tempat uji sertifikasi bagi para pelaku kegiatan usaha. Alhamdulillah sampai saat ini secara keseluruhan baik air, udara maupun limbah B3 kami sudah mensertifikasi lebih dari 100 pelaku kegiatan usaha. Ini kegiatan-kegiatan dukungan dari berbagai instansi, dari LSP, kemudian ini ada dari Profesor Adi juga sebagai rektor, beberapa juga, kemudian dukungan juga fakta integritas juga terhadap klinik ini. Alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan ini menjadi wadah bagi para pelaku kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Serang untuk terus meningkatkan kompetensi SDM-nya sehingga lingkungan secara keseluruhan di Kabupaten Serang bisa terus meningkat. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin kita diskusi setelah akhir dari narasumber menyampaikan materi-materinya. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik sekali Bu yang sudah dikerjakan oleh DLH Kabupaten Serang. Sangat baik.